Halo teman-teman, balik lagi di channel kita yaitu Get Insight. Aku Sam dan aku ditemenin oleh. Hai guys, aku Mima. Nah, kita akan ngebahas hal yang sangat penting yaitu no sex before marriage. Nah, untuk membahas ini kita undang tamu spesial kita yaitu Ko Reza. Halo Ko Reza. Hai Ko. Halo, hai Sam, hai Mima. Gimana? Sehat? Sehat. Sehat Ko. WFH nggak nih? WFH Ko, kebetulan. Oh iya. Berarti kalau Sam study from home ya? Iya, enggak sih. Iya. Itu lebih kebanyakan WFH. Oke. Kantorku. Oke. Kok So, gimana? belum aku membahas banyak pertanyaan nih. Kita basa-basi sebentar dulu. Gimana Asik. kok? Tahun 2020 menurut Koko. 2020 tahun dimana kita balik ke esensi ya menurut gue ya. Jadi benar-benar kelihatan banget tuh selama tahun-tahun sebelum 2020 kehidupan kita benar-benar kesita sama hal-hal yang nggak esensi ya. Jadi begitu ada pandemi kita dipaksa untuk stay at home. Jadi kita jadi memprioritaskan ulang kehidupan kita, bener nggak sih? Ya, tadinya kita udah nggak terkendali waktu hidupnya, bener nggak? Tiap hari tuh udah ada jadwal rutin, kita udah kehilangan kendali atas hidup kita. Tapi gara-gara pandemi kita kayak balik lagi settle down, nafas. Oh ternyata banyak hal yang keskip sebelum ini. Bener nggak? Saya mau Mima kayak gitu juga nggak? Bener banget Ko. Banyak yang belajar sih aku kok di 2020. Nah, tapi temanya hari ini sih bukan corona ya, Mim ya. Apa kita mau bahas apa, Mim, hari ini? Nah, teman-teman, hari ini kita mau bahas soal no sex before marriage. Nah, nih Ko, aku punya pertanyaan nih Ko. Menurut Koko nih, seberapa penting sih no sex before marriage ini buat dengan pasangan atau pacar Ko? Oke. Ini pembahasan yang seru banget ya dan gue pikir asik banget kalau dari sejak sedini mungkin lo udah belajar tentang ini. Ya karena di era gue dulu informasi tentang ini kalau lo mau dapetin lo mesti ikut seminar gitu ya. Lo mesti ikut retret yang diadain oleh gereja dan sebagainya. Tapi sekarang sebenarnya lo bisa dapat info tentang ini tuh di mana-mana. Ya kan, dari YouTube, dari TikTok pun juga lo bisa, dari Instagram juga bisa. Cuman masalahnya jenis sumber informasinya ini kan yang bisa benar, bisa tidak. Gitu. Jadi makanya gue seneng banget kalau misalnya teman-teman Get Insight ini bikin program ngebahas tentang ini. Karena ya no sex before marriage itu gini, hubungan seks sebelum pernikahan itu cuma bagian ujung dari sebuah proses sebenarnya. Gitu. Jadi bukannya kita menahan diri untuk tidak melakukan seks sebelum pernikahan, tapi ini berbicara tentang keseluruhan hidup kita sebenarnya dan yang akan kita bahas selama beberapa menit ke depan ini. Gitu ya. Jadi no sex before marriage ini menggambarkan sebenarnya kualitas hidup lo, ya, menggambarkan kualitas hidup kamu sebagai orang percaya. Gitu. Nah, outputnya salah satunya ya no sex before marriage. Jadi yang penting bukan sebenarnya gue berhasil menahan diri atau enggak, tapi bahwa gimana sih kualitas hidup lo sebagai orang percaya. Apakah sex before marriage masih sesuatu yang lo pusingkan dan lo pertimbangkan atau enggak? Harusnya kalau orang yang hidupnya fokus sama Tuhan, hal-hal seperti ini dalam artian no sex before marriage ini udah lagi nggak jadi satu hal yang masih dipertimbangkan, bener nggak? Ya kan? Bener, harusnya udah jadi satu hal yang ya udah nggak mungkin lah. Kenapa? Nanti kita akan bahas di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Karena gue tau pertanyaannya seru-seru banget. Gitu. Bener banget Ya. Ko. Oke. Nah, ada gak sih Ko kira-kira di kisah Alkitab nih Ko, ngebahas soal topik kita hari ini gitu Ko? Oke. Sebenarnya bukan hanya kisah ya, tapi kalau lo ngikutin dari awal penciptaan manusia gitu, bahkan sampai kitab Wahyu gitu, lo benar-benar akan mendapatkan satu sense bahwa Allah itu sangat-sangat menekankan untuk kita menghargai dan menghormati yang namanya lembaga pernikahan. Makanya segala aktivitas seksual yang terjadi di luar pernikahan itu kekejian gitu. Bahkan dibilang tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Gitu. Berulang kali dalam beragam kondisi itu dibahas. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ya, jadi kalau kita bahas tentang di Alkitab tertulis atau enggak, wah tertulis banget gitu. Betapa kita merasakan
Allah itu sangat-sangat tidak menyukai segala tindakan yang dipimpin oleh hawa nafsu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan sex before marriage adalah salah satu output saat hawa nafsu kita diwujudkan, gitu loh. Betul kok, saya setuju banget kok. Setuju banget. Nah, sebenarnya ada salah satu ya yang keren gitu ya. Waktu Tuhan Yesus khotbah di bukit gitu ya. Teman-teman nanti bisa buka Matius 5 ayat 28 gitu ya. Salah satu yang dibilang gini, dari ayat 27, kamu telah mendengar firman jangan berzinah gitu ya. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya itu sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Atau dalam terjemahan lainnya gitu ya. But I say to you that everyone who looks at women with lustful intent sudah committed adultery ya with her in his heart. Jadi kalau kita ya, ini biasa pria gitu ya, melihat seorang wanita dengan lustful ya, dengan hawa nafsu, itu kamu udah melakukan percabulan gitu. Kamu udah melakukan hal-hal yang kekejian gitu loh. Bener banget kok, bener banget. Saya setuju banget. Nah, kok bisa gak sih kok sharing pengalaman Koko nih waktu masa pacaran dulu sama Cisandra soal terkait hal ini nih kok? Oke, wah ini seru banget nih. Enggak, kita menjaga gitu ya. Tapi sebenarnya kita bermain di area-area yang abu-abu gitu loh. Contohnya misalkan cium jidat, cium bibir, cium pipi gitu, ya. Yang sebenarnya nih ya, kalau anak-anak muda itu bilangnya ya cuma gitu doang mah, nggak apa-apa lah gitu ya. Tapi itu sebenarnya membangkitkan, tahu gitu kan, nggak mungkin berhenti di situ doang gitu ya. Gue dan Cisan bersyukur bahwa kita punya fondasi yang cukup kuat yang menjaga kita, tapi bisa kita bilang aduh itu ya bukan contoh yang cukup baik juga gitu dalam hubungan berpacaran kita gitu. Banyak toleransi yang sebenarnya berbahaya sekali gitu loh ya. Misalkan kadang-kadang gitu kan anak-anak muda nih, ya waktu ulang tahun ya cium pipi lah gitu. Ya kan ngucapin selamat ulang tahun ya. Sekarang lagi pandemi, nggak tahu ya apakah berubah behaviornya jadi digital kiss atau enggak gitu ya. Tapi sebenarnya itu area-area yang berbahaya nih teman-teman ya. Jangan saat kita mentoleransi terhadap satu hal ya, apalagi kan kemungkinan besar ya kita melakukan itu dengan keinginan hawa nafsu gitu loh ya. Apalagi misalkan pacarnya dirasa good looking gitu ya, wah pokoknya memuaskan mata banget gitu ya. Tapi bisa aja tuh ya yang namanya manusia yang licik dan penuh dengan dosa ini membuat alasan-alasan yang membenarkan tindakan kita. Sementara harusnya yang kita lakukan adalah kita mencari kebenaran. Itu boleh atau enggak. Tapi sebenarnya kekristenan ini bukan bicara hanya soal boleh atau tidak. Tapi ini bicara tentang mindset kita, tentang pemikiran kita gitu loh. Kalau misalkan kita betul-betul menghormati Allah, kalau kita betul-betul mengerti bahwa Allah sangat menginginkan kita menjaga kekudusan sampai sebelum masuk ke dalam lembaga pernikahan yang sah gitu ya, maka kita harus mengerti bahwa jangan main di area-area yang berbahaya, jangan main di area-area yang bisa membawa kita ke arah yang lebih jauh gitu loh ya. Misalkan dari cium jidat nanti turun ke pipi ya. Dari jidat aja misalkan udah toleransi gitu, ya bolehlah jidat dikit gitu. Tapi pada saat cium jidat gitu, aku pernah baca secara saintifik gitu ya, bibir itu kan ada banyak sekali sarafnya, makanya pada saat ada sentuhan bibir gitu ya, itu aku nggak tahu ya terlalu istilah saintifiknya, tapi ada satu hormon yang muncul gitu ya, yang artinya membawa kita kepada satu kepuasan, satu kesenangan, yang akhirnya dari sini, wah ternyata cium jidat itu saat menyentuh jidatnya dia ada satu wow gitu ya. Terus kemudian jidat udah biasa nih. Nah karena seks itu begitu gitu ya. Keterikatan terhadap pornografi, terhadap seks itu begitu. Saat kamu sudah mencapai satu kepuasan gitu ya, kamu nanti lama-lama akan bosan terhadap kepuasan itu ya. Paling simpel, kalau misalkan kamu pengen banget nih beli satu sepatu, begitu kamu udah punya sepatu itu pasti kamu bosen ya kan. Kamu pengen lagi sesuatu yang baru, ya. Padahal waktu kamu menginginkan sepatu itu pengen banget rasanya, kayaknya kebawa mimpi, nabung lama. Tapi begitu udah kebeli, pengen lagi yang udah langsung bosen
Sama begitu juga, segala keinginan-keinginan daging ini tuh memang begitu, bosenan keinginan daging kita tuh, dan itu bahayanya. Ya kita merasa udah cukup lah cium jidat aja, it's okay lah kok cuma cium jidat gitu. Tapi begitu cium jidat, beberapa kali cium jidat, kayaknya turun dikit boleh, bosan lah cium jidat terus, turun ke pipi. Begitu terusnya berlanjut dan sebagainya sampai tanpa sadar sudah masuk ke dalam sex before marriage. Gitu loh. Jadi sex before marriage itu tidak terjadi tiba-tiba loh teman-teman. Tapi ini berangkat dari batasan yang dilanggar, batasan yang dilanggar, batasan yang dilanggar, batasan yang dilanggar. Gitu loh. Makanya kalau bicara tentang masa laluku gitu ya, aku jadi belajar banyak banget dan aku mau isu ini tuh harus penting lo perhatiin. Gitu loh. Jangan kasih toleransi, apalagi kalau misalkan lo sadar gitu ya, apalagi lo dan pasangan lo betul-betul fondasi berpikirnya itu masih berantakan gitu ya, sementara gitu. Oke. Nah, pokoknya aku jadi menarik nih, itu kan area abu-abu kata Koko tadi kan ya, untuk berciuman, pegangan, pelukan. Tapi kan kalau nggak melakukan itu pacaran bosen kok. nah Boleh nggak sih sebenarnya sih, bener apa emang kita udah nggak boleh sama sekali gitu? oke. Nah makanya gini, pacaran dan pernikahan itu kamu nggak bisa lihat cuma sebagai satu siklus atau satu tahapan hidup manusia. Ya, kalau kita bilang hidupku bukannya aku lagi, maka kita harus sadar bahwa seluruh siklus atau seluruh season atau seluruh tahapan hidup kita itu harusnya masuk ke dalam satu rencana Allah yang besar. Termasuk di dalamnya pacaran, pernikahan, pekerjaan, punya anak, parenting dan lain sebagainya, itu harus masuk ke dalam satu bingkai satu frame rencana Allah yang mulia. Gitu. Kalau misalkan kita cuma menganggap bahwa pacaran dan pernikahan ya ini satu stage pada umumnya lah gitu ya, lo kalau misalnya habis remaja ya lo pacaran, lo habis itu nikah, dan kita nggak tahu tujuan dari pacaran dan pernikahan, maka seperti yang tadi Sam bilang, bisa saja terjadi gitu. Kenapa? Karena kita tidak menganggap bahwa pacaran dan pernikahan adalah termasuk bagian dari rencana Allah. Ya, di kitab Kejadian aja udah ditulis gitu bahwa tujuan penciptaan manusia itu ya, laki-laki dan perempuan itu untuk memenuhi bumi ini dengan apa? Dengan keturunan Allah. Ya kan? Dengan keturunan Allah itu proyek besarnya. Supaya apa? Supaya bumi ini dipenuhi dengan orang-orang yang menghormati Allah, dengan orang-orang yang percaya pada Allah, orang-orang yang mengasihi Allah. That's the goal of the marriage. Gitu. Bukan cuma sekedar ya habis kalau udah umur 20-an ngapain lagi? Ya nikah lah kok. Enggak gitu. Jangan secetek itu memandang pernikahan. Kalau nggak mungkin sampai dibahas sebegitu dalam Alkitab gitu. Ya. Ini satu tahapan yang sangat penting. Karena kalau misalkan pacarannya salah, ya, maka kita berdoa jauhkanlah kami daripada pencobaan gitu ya. Kerajaanmu terjadilah di bumi seperti di surga. Tapi yang terjadi kalau kita tidak menganggap pacaran dan pernikahan adalah sesuatu yang penting yang dikehendaki oleh Allah, maka yang terjadi pacaran dan pernikahan kita bukan kerajaan Allah yang hadir, tapi ya kerajaan iblis yang hadir, ya neraka di bumi gitu loh. Aku berapa kali bilang ngobrol sama Cisan gitu ya, sedih bahwa kita melihat banyak anak-anak muda yang lagi meluncur deras ke neraka dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena mereka tidak mau dengar masukan-masukan dari kita gitu. Ya gue sih nggak heran bahwa istilah cinta buta itu benar gitu. Makanya gue selalu bilang jangan konsultasi ke gue ataupun Cisan pada saat lo sudah jatuh cinta. Kita pernah di posisi itu, susah ngomong pada saat kalian sudah jatuh cinta, benar gak? Ya, mau dibilangin apa nanti akan dibilang, ih kok Reza jahat banget ya, kok begitu sih, kok gitu, enggak tahu kok dia tuh orangnya baik banget, apalagi masih 1 tahun pacaran ya mungkin 1 tahun udah kelamaan, baru 1-3 bulan pacaran gitu, aduh dia baik banget kok, mau diomongin apa juga susah, udah nggak objektif gitu. Makanya kita harus mandang pacaran dan pernikahan itu sebagai satu bagian dari rencana Allah, bukan cuma sekedar satu tahap yang ya umum semua orang lewati ya kita lewatin. Nah dengan sudut pandang seperti itu kita akan jadi sangat hati-hati nih Sam ya, memilih pasangan hidup kita, sangat hati-hati menjalani proses pacaran kita, termasuk pada saat kita mengambil keputusan nikah atau tidak gitu. Ya, ini keren banget nih, jadi nggak, untuk pacaran tuh kayak ada sudut pandang Allah juga ya, rencana Allah yang harus kita pikirkan ya. Oh iya,
Bener banget. Bener Iya. banget. Nah, Iya bener. setelah itu gini kok, kalau gimana kalau yang udah melakukan sex before marriage, ada risikonya nggak sih sebenarnya? Wah, ada banget Sam, ada banget. eh yang jelas salah satu mulai dari penyakit seksual, ya kan. Sekarang misalkan pasangan kamu santai-santai aja untuk melakukan hubungan seks before marriage dengan kamu, ya kamu harus sangat curiga bahwa kamu bukan yang pertama dia melakukan hubungan seks, bener nggak? Bisa jadi itu dia sudah melakukan hubungan seks dengan wanita-wanita lain atau pria-pria lain sebelum kamu. Kenapa? Karena pada saat melakukan hubungan seks dengan kamu kok dia santai banget, ya, ngajakin, nawarin dan lain sebagainya. Nah ini salah satu yang perlu diwaspadai, ya udah pasti penyakit menular seksual, ya, yang efeknya bisa merenggut hidup kamu, bisa pokoknya bolak-balik ke dokter. Aku dengar beberapa cerita orang-orang yang bolak-balik ke dokter nyembuhin itu dan lain sebagainya, dan akhirnya satu hal yang dia sesali banget, ya itu yang jelas-jelas secara fisikal gitu ya. Tapi di luar itu juga resikonya misalkan kalau misalkan sampai terjadi kehamilan, misalkan kamu udah siap belum jadi orang tua, kamu udah siap belum menikah gitu ya. Biasanya kan yang bandel-bandel ini, kemarin ada survei ya dari Komisi Perempuan dan Anak Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan kalau nggak salah, di tahun 2013 kalau aku nggak salah, itu sebanyak 60% usia kalau aku tidak salah ya 15 sampai 25-an tahun, 60%-nya ya itu sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. 15 sampai 25 itu usia-usia di mana seharusnya kamu lagi ngembangin potensi kamu. Itu usia-usia di mana emosi kamu, mental kamu itu lagi berkembang dan kamu lagi beradaptasi dengan dunia ini, gitu loh. Kamu lagi berkembang, misalkan saat kamu itu kan awal-awal baru mulai kerja, benar nggak? Ya, Mima ya, itu kan usia-usia awal mulai kerja. Betul. Usia awal mulai kerja tuh lagi belajar bagaimana kerja sama orang. Selama ini biasanya sama keluarga, sama teman-teman kuliah, paling grup kelompok di kampus, benar nggak? Paling kalau teman kamu nggak ngerjain tugas ya udah lo ya udahlah terima beres aja. Tapi kalau dalam dunia kerjaan nggak bisa, karena berhubungan sama promosi kamu, karir kamu dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau misalkan kemudian kamu sudah direpotkan dengan pasangan, udah ada suami dan istri, ya, terus kemudian udah punya anak, waduh, itu akan jadi sangat-sangat stressful sih, Nima. Dan ini nggak main-main. Jangan buru-buru menikah kalau secara mental, secara emosional, secara kesiapan ekonomi juga belum siap, gitu. Itu berbahaya sekali. Ya, itu berbahaya sekali. Betul banget kok. Iya, jadi efek yang kedua yaitu ketidaksiapan gara-gara ternyata kebobolan, hamil, belum siap, gitu. Di luar dari itu, ya balik lagi, kalau misalkan menikahnya karena alasan seksual, balik lagi ke yang tadi aku bilang, kepuasan daging ini nggak berhenti di satu titik loh, Mima, Sam. Dia akan terus meningkat, keinginannya akan terus meningkat. Jadi ini misalkan nih, menikah karena seks di luar nikah, terus kemudian merasa ya udahlah nikah aja supaya nggak berzina gitu. Oh, itu tidak akan berhenti di situ. Kenapa? Karena hawa nafsu kamu belum diselesaikan. Ya, keinginan hawa nafsu kamu itu belum selesai loh. Jadi apa yang terjadi, Mima, nantinya? Ya nikah nih misalkan udah setahun 2 tahun, tapi kan keinginan seksualnya masih ada nih, hawa nafsunya masih ada. Apa yang terjadi? Jajan kalau kata orang-orang, Mima, Sam. Ya jajan sama siapa? Perselingkuhan atau misalkan prostitusi. Oh, itu sangat mungkin terjadi. Dimulai dari balik lagi, ujungnya adalah gagal untuk mematikan keinginan daging, gagal untuk mematikan hawa nafsu. Sex before marriage itu output dari keinginan yang gagal dimatikan. Gitu. Benar-benar kok, setuju kok. Jadi dari awal kita harus mulai nata nafsu kita nih kok ya, dari awal banget. Jangan sampai udah keterusan akhirnya jadi sex before marriage itu sendiri gitu kan. Betul. Pernah dengar istilah when there's a will there's a way? Saat ada keinginan ada jalan. Ya sama begitu. Kuncinya adalah di keinginannya. Bener kan? Kuncinya di keinginannya. Misalkan kamu bilang, oke kok gue mau menahan diri untuk tidak melakukan seks before marriage. Ya bisa aja, tapi kamu akan selalu menemukan cara untuk menerabas batasan-batasan itu. Betul kok. Kuncinya adalah matikan keinginannya dulu.
Dengan cara apa? Nonton jangan sembarangan, baca buku jangan sembarangan, lihat gambar jangan sembarangan, main game jangan sembarangan. Udah tahu main gamenya karakternya, pakaiannya kayak kekurangan bahan, ya itu bahannya udah nyatu sama kulit, di uninstall dong, ya. Kok pakai pembelaan ini cuma games. Tapi itulah yang membentuk mindset kita, froneo kita. Mindset kita ya akan menghasilkan output akan jadi habit akan jadi lifestyle, ya. Lifestyle kita menentukan kualitas kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, gitu loh. Setuju banget kok. Ya. Ini juga aku sih banyak sih pengalaman, kalau yang temen-temenku juga banyak yang sudah melakukan kan sebenarnya kok. Jadi kayak emang bener kata Kok Reza bahwa kalau udah ada keinginan pasti ada jalan. Iya. Dan kalau sisi cowok tuh lebih bandel emang, Mim. Jadi kayak ya balik lagi, bener-bener bisa selingkuh, bisa bener-bener sampai ke prostitusi, apalagi udah ada duit, bisa banget itu. Bener, itu bahaya juga ya Sam ya. Iya bener. Makanya balik lagi aku bilang aku seneng banget kalian bahas tentang ini. Dan rasanya ini nggak bisa cuma bahas sekali sih, mesti kalian ada pertemuan rutin atau talk show rutin, karena ini sangat mengancam. Aku sudah melihat begitu banyak pernikahan muda yang coba kalau misalkan dia bisa menahan dirinya gitu ya, hidupnya akan potensinya luar biasa banget sih. Ada begitu banyak orang-orang yang bahkan di dalam lingkup gereja gitu ya, gara-gara mereka gagal membangun kebenaran firman Allah yang utuh, yang lengkap ya, mereka pikir ya udah, selama saya tidak melakukan hubungan seks ya, selama saya tidak melakukan hubungan seks maka saya kudus. Padahal kekudusan itu bermula dari pikiran dan hati kita gitu loh, bukan cuma sekedar tindakan itu hanya outputnya. Tapi kalau misalkan pikiran dan perasaannya sudah dipenuhi dengan hawa nafsu, when there's a will, there's a way. Makanya ada masturbasi. Kenapa? Karena ada keinginan yang sulit dipenuhi oleh misalkan pasangannya, pacarnya, mau prostitusi juga nggak berani, misalkan mau bayar perempuan juga nggak berani. Akhirnya apa? Ya itu masturbasi. Bermula dari keinginan yang gagal dimatikan. Nah, kalau berhubungan sama Sam tadi gitu ya, gimana nih kok kalau yang udah terlanjur? Ya, PR-nya banyak. Kamu butuh pendampingan karena emotionally, mentally kamu sudah disobek juga gitu. Jadi bukan cuma soal keperawanan yang sudah disobek, tapi emotionally, mentally sudah banyak yang disobek, dan ini harus dipulihkan lagi, harus benar-benar dirangkul, dijaga. Makanya kalau kalian tahu ya, teman-teman di komunitas kalian ada yang sudah terjebak dalam sini, benar-benar deh, pencobaan itu, dosa itu bisa menenggelamkan. Pernah lihat orang tenggelam nggak berdaya untuk keluar gitu. Jadi teman-teman kalian mungkin mereka nggak mau juga ada di fase itu, tapi mereka sudah tenggelam. Ini makanya segera perhatikan, capture mereka, tangkap mereka, help mereka ya. Yang jelas selama mereka masih bisa buka mata setiap hari, itu anugerah Tuhan. Buat apa? Buat mereka melakukan pertobatan. Tapi ingat, pertobatan itu nggak bisa terjadi dalam sehari semalam. Pertobatan itu dimulai dari pertobatan pikiran dan perasaan. Itu makanya pendampingannya harus ketat. Nggak bisa sesederhana, kok gimana kalau udah kejadian, nggak bisa melalui satu proses aja. Tapi harus benar-benar pendampingan. Karena ada luka yang harus dipulihkan, ada trauma, ada keinginan yang harus dimatikan. Itu 1 Petrus 4 ayat 1-3 bilang gini. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus kamu harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Pikiran apa? Mematikan, membuat keinginan daging kita itu menderita. Gitu ya. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Saat keinginan daging ini sudah dimatikan, kita berhenti berbuat dosa. Bukan lagi menahan diri untuk tidak berbuat dosa, tapi nggak tertarik buat berbuat dosa. Jijik, punya perasaan yang sama Allah. Jijik terhadap apa? Terhadap itu penyimpangan seksual immorality. Jadi jijik, kenapa? Karena sudah tidak merasa suka gitu loh. Ya, supaya di ayat yang kedua, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Ya, jadi in short, kalau kamu tahu ada teman kamu yang sudah jatuh dalam dosa ini,
mereka lagi tenggelam, ya tolong mereka, ya dampingi mereka, intens dampingi mereka, ya. Tapi kemudian jangan cuma sekedar bantu mereka keluar karena ini menenggelamkan, tapi benar bantu mereka untuk belajar kebenaran firman Allah, ya. Kayak kemarin Om Eras bilang dalam salah satu sesi khotbahnya, ya jangan hanya dengerin khotbah pada saat kamu mood aja, jangan hanya belajar firman Allah saat kamu lagi mood, ya. Terus isi diri kamu dengan kebenaran, gitu. Setuju banget kok. Nah, ini kan tadi dari sisi Sam adalah dari teman-teman yang udah terlanjur melakukan sex before marriage ini kok. Nah, kalau buat teman-teman kita yang masih dalam tahap pacaran dan belum pernah melakukan hal itu, ada kira-kira ada tipsnya gak nih kok biar tidak sampai terjerumus ke dalam sex before marriage ini kok? Oke, mungkin ada dua ya, buat yang sudah berpacaran tapi belum terjerumus, sama satu lagi buat yang belum berpacaran. Ya, tapi yang jelas gini, kekudusan itu tidak terjadi tiba-tiba. Ya, kekudusan itu butuh dibangun dari sejak sedini mungkin. Jadi kalau misalkan memang kamu tahu bahwa kamu sendiri tidak bisa mengendalikan diri kamu, ya, bahwa kamu ini masih betul-betul terbawa oleh pengaruh dunia, bahwa masih betul-betul hari-hari kamu, ambisi kamu diisi oleh keinginan dunia, ya, hati-hati dalam berpacaran. Ya, hati-hati dalam berpacaran karena kamu belum tahu kenapa kamu harus berpacaran dan menikah. Gitu ya, harus tahu dulu rencana Allah yang besar atas hidup kamu, gitu ya. Baru kemudian pacaran dan pernikahan harus untuk mendukung rencana Allah dalam hidup kamu. Ingat ya, Adam itu sudah menyelesaikan pekerjaannya dulu, gitu ya, sudah melakukan tanggung jawabnya, sudah jadi menurut kehendak Allah, gitu ya. Tapi ada satu rencana yang juga besar menguasai bumi, gitu ya. Makanya kemudian nggak baik nih kalau sendiri aja. Dia butuh penolong, gitu kan. Nah, kalau konsep ini belum dipahami, jangan berpacaran dulu. Tapi kalau sudah pacaran, ya betul-betul hindari sentuhan fisik in any kind. Ya, apalagi misalkan, tapi love language aku sentuhan, physical touch gitu. Nah, ini sering banget nih jadi alasan. Ya, abis aku begitu orangnya, dikit-dikit rangkul, dan sebagainya. Pembelaannya itu love language aku sentuhan gitu. Ya, love language-nya ke siapa dulu gitu ya. Kalau pacar kamu ya tar dulu, kamu belum sah gitu loh. Tapi kalau ke istri, ke orang tua, ke adik, ya go on. Love language kamu, hug mereka, rangkul mereka, ke mama, ke papa, it's okay. Tapi kalau ke pacar, itu belum jadi milik kamu gitu, belum jadi milik kepunyaan kamu. Sama aja kayak kamu nyiumin mobil orang yang lagi parkir sembarangan di pinggir jalan. Oh, mobil gitu. Nah, itu belum jadi milik kamu. BPKB-nya belum di tangan kamu, STNK-nya belum atas nama kamu, main dipeluk-peluk di aku gitu. Ya. Analoginya kayak gitu aja gitu. Jadi belum, jangan dulu, tahan diri gitu ya. Balik lagi, keinginan daging itu bisa merembet makin dalam. Ya, jadi harusnya kalau kamu betul-betul menghormati Allah, ya, kalau kamu betul-betul punya penghormatan yang benar sama Allah, ya, harusnya kamu pun menghormati proses pacaran kamu dengan benar. Kenapa? Karena pacaran adalah salah satu bagian dari penggenapan rencana Allah, harusnya. Gitu, makanya jangan sembarangan, jangan sembrono gitu. Nembak gitu ya, nggak tahu masih istilahnya nembak atau nembak 5 orang, yang kena ya udahlah itu yang jadi. Ya, tuh sembarangan banget ya, apalagi pakai aplikasi jodoh gitu misalkan. Aduh, ngapain sih gitu ya, ini kapan-kapan perlu dibahas juga nih, membahas tentang aplikasi jodoh gitu dengan narasumber lain supaya ada sudut pandang lain juga gitu ya. Perlu nggak boleh nggak pakai aplikasi jodoh gitu misalkan. Ya oke, bisa nggak aplikasi jodoh, tapi kerjanya hunting pasangan hidup di Facebook, di Instagram, liatin satu-satu, ya sama aja gitu. Gitu loh. Niko, kalau buat teman-teman yang udah lanjut nih kok, aku gitu, apa sih yang dia harus lakukan? Apakah dia harus konseling atau cari komunitas atau gimana sih kok lebih baik? Oke, kalau kamu yang lagi nonton ini dan kamu tahu kamu lagi terjebak dalam hubungan yang tidak sehat dalam pacaran kamu, ya, menurut aku langkah yang harus segera kamu lakukan adalah temukan komunitas,
Ya, temukan komunitas. Kamu nggak sendiri, ada komunitas di Gajah Mada nih. Ya, aku tahu betul pemuda-pemudanya luar biasa, kakak-kakaknya, cici kokonya, orang-orang yang dedicated banget buat kalian. Ya, hubungi nomor di bawah ini. Ya, nggak tahu ya ada nomornya atau nggak ya. Tapi pokoknya hubungi tim youth Gajah Mada gitu ya, guys. Kayak Gajah Mada, hubungi mereka. Stay anonim, it's okay gitu ya. Tapi yang penting ada seseorang buat kamu cerita dulu. Karena melepaskan keterikatan ini suatu hal yang sulit gitu, suatu hal yang nggak gampang, dan ini butuh proses yang panjang dan kedisiplinan yang ketat. Makanya kamu nggak bisa melakukannya sendiri. Kamu butuh orang-orang yang terus menjaga dan mengingatkan kamu gitu ya. Jadi segera hubungi, join home-nya ya. Kalau belum join home ya. Share, nggak usah di komunitasnya kamu share, tapi kamu share sama cici kokonya di komunitas itu gitu ya. Mereka akan sangat terbuka untuk welcome kamu, untuk dampingi kamu, untuk ngobrol sama kamu ya. Dan setelah itu kamu harus disiplin sama diri kamu ya. Hindari momen-momen yang bisa membuat kamu jatuh ke dalam pencobaan. Jangan mencobai dirimu sendiri. Kalau kata Ayub, jangan menimbulkan kesusahan bagi diri kita sendiri gitu ya. Hindari kebiasaan-kebiasaan lama ya. Nanti teman-teman di komunitas akan bantu kamu ya. Intinya join komunitas ya, mereka akan bantu kamu nggak bisa sendirian, oke? Gitu. Nah, ini nih Kaki kok sebagai penutup Ya, ada nggak sih pesan-pesan buat teman remaja untuk supaya bisa tetap menjaga kekudusan? Atau kan kalau tadi aku simak tuh sebenarnya pasti kita nggak akan mikirin no sex before marriage kalau itu kita udah kualitasnya orang percaya. Ada nggak sih pesan-pesan yang lebih penting lagi kok? Oke, balik lagi ya teman-teman. Kekudusan itu tidak dibangun dalam waktu semalam. Ya, butuh proses. Ya, butuh proses. Dimulai dari apa? Dimulai dari menggali kebenaran akan Allah, gitu ya. Dan kebenaran ini akan membantu kamu, seperti kata Rasul Paulus, untuk bertumbuh ke dalam segala hal, bertumbuh di dalam segala hal. Ya, jadi saat teman-teman haus dan lapar, benar-benar haus dan lapar ya akan kebenaran, teman-teman akan dipuaskan dan teman-teman akan bertumbuh dalam segala aspek kehidupan teman-teman. Pacaran, pernikahan jadi salah satunya, tapi dalam segala hal, termasuk teman-teman jadi anak terhadap orang tua, jadi kakak sebagai kakak untuk adiknya, atau adik untuk kakaknya, atau teman-teman kampus, teman-teman kuliah, teman-teman pekerjaan, teman-teman akan jadi pribadi yang berkualitas seperti Yesus gitu ya. Tapi balik lagi, harus dibangun dari sedini mungkin ya. Jangan toleransi dengan tontonan-tontonan atau apapun yang kamu masukkan ke dalam telinga dan mata kamu ya, yang bertentangan, yang jelas-jelas akan membangkitkan hawa nafsu atau keinginan-keinginan yang bertentangan dengan keinginan Allah. Switch langsung, turn off, langsung ganti, disiplin sama diri kita. Oke? Gitu aja. Oke kok, nggak nyangka nih kita udah ngobrol selama 30 menit. Iya, thank you. banget ya. Iya kok, thank you banget ya kok buat sharingnya sama kehadirannya. Thank you. Kita semua di sini jadi banyak dapat insight juga nih. Iya. Oke deh. Nah, buat teman-teman, jangan lupa buat nonton episode Get Insight lainnya. Terus juga jangan lupa komen, like, subscribe akun channel GSKI Gajah Mada, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terus juga jangan lupa untuk follow IG dari GSKI Gajah Mada. Nah, gue Mima. Gue Sam. Kita undur diri ya. Dadah. Thank you. Thank you.